Action. Kembali lagi di Si Bolong Mata Bolong. Hai semuanya, hai Halo. juga kalian, hai juga Hai. Emma. Ditemenin lagi nih sama si cantik Emma. Iya nih. Seneng banget deh aku kalau ada Emma nih, hawanya kayak happy gitu Happy. deh. Iya, kayak ceria banget jadinya. Iya dong, nih. harus ceria. Oke deh, karena hari ini ada Emma juga, jadi aku mau cerita yang nyantai-nyantai aja ya. Oke. Tapi ini tetap ada bahasan dari sisi anak indigo ya, anak mata bolong. Jadi tema hari ini kita akan membahas seputar penglaris makanan. Oke. Jadi kita akan membahas sisi lain dunia kuliner, tapi dari sudut mata pandang mata anak bolong nih ya. Oke, jadi aku punya cerita nih Kak sebelumnya. Jadi aku cerita dulu nih Iya ya. boleh. Kita dengerin sambil bobo. Waduh, jangan bobo dong, ntar aku malu banget sendirian nih di sini. Jadi ceritanya gini. Iya. Ada seseorang, sebut aja mungkin namanya Mila lah ya, biar gampang. Si Mila ini, dia itu kerja di suatu restoran. Oke. Dia menjadi pegawai, biasa lah ya, nganterin makanan, bantu-bantu bebenah, segala macem. Nah, Mila ini masuk karena dibantu sama kakaknya. Jadi kakaknya udah kerja sebelumnya ya. Nah, kakaknya ini selama bekerja di restoran ini, awalnya sih nggak ada masalah. Baik-baik saja. Cuman memang si kakaknya yang ada bilang ke Mila, Mila nanti kamu kalau masuk sini jangan kaget ya, pegawainya wanita semua. Jadi memang restoran ini khusus untuk para wanita pekerjanya. Oke. Dan mayoritas yang ada di sana itu rata-rata pegawainya masih muda. Masih bisa dibilang mungkin usia 18 ke atas lah ya. Ada beberapa yang usianya udah 40-an, tapi ya bisa dihitung jari lah. Jadi mayoritas isinya perempuan-perempuan muda. Tapi ya seperti layaknya orang mau bekerja, namanya niatnya dia memang untuk bekerja ya, dia nggak curiga sama sekali ke awalnya nih. Dia pikir, oh bagus dong kerja perempuan semua, kan lebih nyaman mungkin atau gimana. Oke, mulailah dia bekerja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada masalah sama sekali. Dan sampai tiba di bulan keempat ini dia bingung, teman sekamarnya dia ini mendadak sakit. Padahal kemarin ini baik-baik aja Kak, nggak ada masalah, sehat, masih bisa ketawa bareng. Tiba-tiba pas ketemu besokannya dia udah demam tinggi dan badannya udah mulai agak pucat membiru gitu. Nah karena mereka ini kan panik ya, mulai panik, akhirnya dibawalah ke rumah sakit nih temannya Mila. Setelah masuk ke rumah sakit, dicek sama dokter, gak ada masalah apa-apa kok. Gak ada masalah sama sekali, mungkin kamu kecapean aja kata dokternya. Oke, akhirnya karena mereka gak dapet hasil, dokter cuman ngomong gitu aja, akhirnya mereka balik kan ke kosan mereka, ke tempat mesnya. Setelah balik, kemudian si temannya Mil ini ngomong ke Mila, Mil, aku tuh semalam mimpi aneh. Mimpi ibu pemilik owner restorannya seperti sedang mau ngobrol sama suatu sosok, tapi dia nggak berani nyamperin. Dia bilang ternyata dia sudah memimpikan itu berminggu-minggu Kak, tapi dia nggak berani ngomong. Dia pikir ya mungkin hanya mimpi belaka ya. Dan si Mila ini memang anaknya bukan tipe yang percaya hal-hal mistis ya. Jadi dia, lu kecapean kali, kurang istirahat kemarin mungkin karena lagi padet jadi kecapean, coba tidurin aja dulu. Nah usut punya usut, setelah beberapa hari si temannya Mila ini membaik Kak, udah mulai sehat. Jadi Mila pikir, oh bener kan, lu kepikiran doang nih, kebanyakan kerjaan, kecapean. Nah anehnya sore-sore, padahal mereka masih ngobrol baik-baik, tiba-tiba temannya ini meninggal. Meninggal dan dibawa ke rumah sakit itu gak diketahui penyebab meninggalnya tuh apa. Nah karena Mila ini udah ngerasa deket sama temennya, apalagi kan udah lumayan, ya dia teman seperjuangan lah ya, teman kerja gitu macam, dia merasa kehilangan gitu kan. Tapi ya dia masih belum berpikiran aneh-aneh, dia masih pikir ya mungkin itu udah takdir, udah jalannya. Sampai suatu ketika dia mengalami hal aneh itu sendiri. Setelah beberapa bulan dia kerja, dia merasa dia memimpikan hal yang sama yang diceritakan oleh teman sebelumnya ini. Dia tadi dia kan nggak mempedulikan hal itu ya, tapi setelah dia mimpi dia baru ingat, oh iya ya kata temen aku kan gini, kok mimpinya sama persis. Dari situ dia mulai cerita ke kakaknya, Kak aku mimpi loh seperti ini, mimpinya sama persis seperti teman aku. Ini kenapa ya Kak? Menurut kakak ini wajar nggak sih? Aku nggak percaya hal-hal seperti itu, tapi
ini kayaknya nggak suatu kebetulan deh, kata dia seperti itu. Dan kakaknya bilang, enggak biasa aja kok gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Pokoknya usut punya usut, ternyata si Mila ini ujungnya sakit juga. Dia sakit, kemudian sakitnya juga ciri-cirinya mirip seperti temannya. Akhirnya si Mila ini minta tolong ke kakaknya. Karena kan memang satu tempat kerja juga ya, Mila ngomong ke kakaknya, Kak, ini ada yang nggak wajar Kak. Aku ngelihat ibu pemilik restoran ini ngobrol sama suatu sosok. Sosoknya tinggi, hitam, bertanduk, dan itu menyeramkan banget Kak. Aku ngeliat sendiri, dia bilang gitu. Kemudian kakaknya ini sebenarnya juga nggak percaya, tapi karena melihat adiknya sakitnya sama persis seperti temannya, kemudian juga badannya udah mulai pucat membiru, akhirnya dia coba bentar deh, kita minta tolong paman kita deh. Kebetulan mereka ini punya paman yang memang memiliki kelebihan khusus ya, memiliki mata batinnya bisa lah melihat gitu ya. Setelah disamperin ke pamannya ini ternyata cerita, wah kamu mau dijadikan tumbal oleh ibu pemilik restoran. Iya. Terus mereka kaget, karena mereka masih nggak percaya kan, enggak kok ibu pemiliknya baik banget kok. Ya kan, dia bilang. Terus kemudian pamannya bilang, kamu nggak curiga restorannya tiba-tiba rame, bener nggak? Setelah kamu masuk tiba-tiba restoran rame, dia bilang gitu. Dan mereka kan pikir ya itu hal yang wajar, mungkin memang lagi musimnya atau memang lagi viral atau gimana gitu kan. Terus kata pamannya, enggak, ini kamu itu mau dijadikan tumbal, katanya dia bilang. Terus kemudian si kakaknya ini tanya ke pamannya, jadi gimana? Kita harus apa biar dia ini nggak dijadikan tumbal, ya kan? Pamannya bilang, keluar secepatnya. Kamu keluar dari situ, udah jangan berhubungan lagi sama restoran ini, kata dia. Oke, akhirnya dengan berhati mereka ngomong ke pemilik owner, maaf bu, gini. Mereka bilang kurang cocok aja, akhirnya mereka berdua keluar. Dan bener, setelah keluar dia sembuh Kak, bener-bener gak ada masalah. Dan besoknya dia langsung dapat berita temennya yang lain ada yang meninggal. Tapi temennya masih muda juga gitu ya. Sampai akhirnya dia pikir, yaudah yang penting saya selamat gitu ya. Usut punya usut, mereka udahlah ya menjalani kehidupan seperti biasa. Dan mungkin mereka lagi reunian sama teman kerjanya nih, ketemu-ketemulah nih sama teman-temannya. Kemudian pas lagi ngobrol-ngobrol, ada salah satu perempuan, nah dia ini salah satu perempuan yang udah paruh baya Kak. Jadi memang usianya udah 30-an dan sudah menikah ya, jadi sudah bukan anak perempuan, anak gadis lagi. Kemudian dia bilang, memang sebelum si Mila ini masuk, setiap berapa bulan sekali itu pasti ada karyawannya yang meninggal. Nah, tiap orang tersebut belum meninggal, misalnya masih hidup, itu tuh restoran mulai sepi Kak, nggak rame. Terus banyak komplainan, banyak bilang kok makanannya nggak enak ya, kayak kurang ya. Pokoknya banyak masalah terjadi di restoran. Dan akhirnya terkuaklah ternyata memang si ibu pemilik restoran ini dia istilahnya berkompromi ya, mengikat janji ya mungkin ya bilangnya ya, dengan suatu sosok, dengan mungkin jin atau apa, dan memang untuk menglariskan usahanya ini dia minta tumbal seorang wanita gadis. Jadi tiap berapa bulan sekali ya caranya dia adalah dengan menarik pegawai baru. Iya. Jadi selalu yang dicari itu memang muda-muda. Nah ceritanya kayak gitu tuh Kak, itu kan pengalaman yang menyeramkan ya, maksudnya niatnya mau kerja padahal tapi ternyata tempat kerjanya malah memanfaatkan dia. Iya. Nah sebenarnya cerita-cerita kayak gini kan pasti banyak ya Kak. Pasti nggak 1-2 orang yang ngalamin ya, itu kan segelintir cerita lah. Nah kalau kalian sendiri sebagai anak indigo nih ya, sebagai orang yang bisa melihat dari sisi lain, gimana nih kalian? Apakah kalian juga pernah punya pengalaman yang sama kayak gitu juga nih? Sebenarnya pengalaman soal kayak penglaris tuh banyak ya. Kayak Min kan di Bandung tuh kan banyak kuliner ya. Oh iya, banyak banget di Bandung. Terus di Bandung juga di sini ada ada bebek goreng, ayam goreng gitu yang menggunakan penglaris. Padahal biasa aja. Rasanya biasa aja. Bahkan kalau dibawa ke rumah kayak yang di pinggir jalan yang biasa aja bener, kayak bumbunya nggak meresap. Tapi kayak kalau kita makan di sana tuh kayak pinginnya tuh kayak nafsu banget gitu, tiba-tiba habis, setelah pingin nambah lagi.
Ya belum demikian dengan yang cuanki ini, Mian tuh datang ke tempat cuanki kayak ini enak banget gitu, tapi pas dibawa ke rumah kok asem, Iya, kok berlendir, gitu iya ya, kan. Benar. Nah terus ya di situ kayak walaupun kita punya kemampuan juga kan kadang kalau udah di tempat itu kita tuh ditutup supaya kita tuh nggak kelihatan. Makanya kalau Mian tuh bisa lihat itu kalau nggak di zona itu. Oke, Jadi, di luar zona itu ya. Contoh kayak ini nih tempat makan, restoran. Nah ini tuh ditutup sama mata batin itu ditutup oleh sosok itu, supaya seolah-olah ini tuh nggak ada apa-apa gitu. Orang yang bisa tuh kayak gitu. Gak bisa masuk jangkauan lah ya istilahnya ya. Dan macam-macam penglaris tuh banyak ya. Ada yang berbentuk binatang, ada yang berbentuk pocong, kuntilanak, genderuwo, terus ya makhluk halus yang dimana itu tuh keahliannya di bidang kayak memancing orang biar makan. Dan itu tuh yang membuat makanan enak itu adalah air liurnya. Oh, jadi mereka air liur mereka air gitu. liurnya. Nah, ada juga bukan hanya air liur, ada restoran yang dimana kuahnya tuh nggak diganti-ganti. Nah, kadang itu tuh dari kain kafan pocong lah, bahkan dari tulang manusia jadi persembahan itu si tulangnya dimasukin ke kuah dan gak diganti-ganti supaya enak. Darah manusia juga ada. Jadi bahkan bukan hanya darah tapi celana dalam pakaian wanita juga ada. Itu terkenal banget ya, sering banget itu masuk berita tuh ya. Jadi biar supaya itu tuh tergantung kitanya mau penglarisnya di arah mana nih. Berarti penglarisnya sebenarnya bentuknya banyak ya, nggak cuma tumbal menumbal, tapi ada juga masukin benda-benda aneh ke dalam, ngundang jinnya dateng gitu ya. Nah kalau kayak penglaris makanan gitu ada ciri-cirinya nggak sih Kak tempatnya? Bisa banyak kelihatan sih nggak? ciri-cirinya. Cuman tadi potong dulu pas dia cerita yang soal temen. Itu tuh kenapa wanita muda pasti kayak itu tuh diwajibkan untuk dandanannya tuh lebih tebal. Atau menyentrik lah gitu. Ciri-ciri penglaris yang dimana di situ wanita semua atau cowok semua, tapi pakaiannya itu berbeda kayak make upnya atau apa. Jadi di sini juga ada pengalaman Mian, itu tuh seperti ayam geprek. Nah itu tuh pelayannya cewek semua. Nah cewek semua dan mereka tuh dandan pakai make up, lipstiknya tebel, foundationnya tuh tebel juga. Menor gitu ya? Iya menor. Nah Mian tuh kaget. Tapi emang benar kayak kita tuh makan ayam geprek itu enak. Nasinya bisa nambah sepuasnya. Iya kayak ayam gepreknya juga ayamnya gede ya kita nambah sepuasnya kayak 3 piring juga kayak cuma nasi doang makan bisa kan. Nah di situ bahkan ya gitu jadi kayak enak. Nah, sampai sekarang tuh udah kelihatan makin sepi nih. Nah karena emang dia kurang sesajen. Berarti mereka transaksinya lewat sesajen. Iya sesajen. Nah terus tadi apa tuh? Apa pertanyaan tadi? Yang mana nih? Yang barusan. Yang barusan? Yang mana? Iya sebelum itu. Ciri-ciri, iya ciri-ciri. Iya ciri-ciri ya ampun aku sampai lupa. Kirain nanya yang mana ya ampun. Nah jadi ciri-ciri orang yang menggunakan penglaris, restoran yang menggunakan penglaris yang pertama adalah tempat duduknya itu tuh jaraknya jauh-jauhan. Jadi, ada space gitu ya? Ada space. Nah space itu tuh di mana sosok itu tuh dia bisa berkeliaran untuk meludahi makanan tersebut. Memang disediakan jalurnya gitu ya, istilahnya nih buat meliuk-meliuk nih sini-sini. Nah iya, terus juga yang kedua adalah kuahnya nggak pernah diganti. Nah kuahnya nggak pernah diganti dan itu tuh setiap malam tertentu kuahnya itu menjadikan persembahan untuk sosok halus, makhluk halus yang mereka puja gitu. Jadi si kuah nih satu centong dan itu tuh nggak pernah diganti dan itu tuh malam tertentu mereka bakal lupa doa supaya makanan itu tuh enak. Padahal si sosok jinnya itu kayak lidahnya panjang terus keluar air liurnya gitu supaya makanan itu pas dijual nanti tuh enak. Nah terus yang ketiga adalah itu sosok-sosok yang seperti kuntilanak atau apa gitu dia ikut serta dalam melayani pendatang gitu kayak melayani yang pembeli. Di situ kita lihatnya kayak pegawainya ramai padahal pegawainya sedikit. Itu biasanya dia bukanya dari sore. Nah jadi orang yang menggunakan penglaris tuh dia cenderung bukanya sore dari jam 3, jam 5 atau jam menjelang maghrib gitu ya. Gitu sampai subuh gitu. Tapi rame tempat itu tuh.
gitu. Karena apa? Dia juga kan sosoknya tuh keluarnya di jam-jam tertentu. Iya, Dan karyawannya juga dimasukin sosok halus. Jadi karyawannya juga gesit karena yang masuk ke dalam tubuh karyawan tersebut itu adalah sosok makhluk halus itu. Baru tahu tuh aku. Berarti ternyata bisa juga tuh ya karyawannya. Iya, dimasukin. Kayak sehat terus gitu ya kelihatannya, kayak kerja terus. Makanya orang yang kerja di tempat penglaris saat pulang itu tuh dia tuh kok aneh ya, kayak badan tuh ngerasa nggak enak, mual, dan setiap pulang kerja ke bawahnya tuh berkali-kali lipat capeknya. Karena ada yang istilahnya nemplok gitu ya, Iya, jadi nemplok. 2 orang ngikut satu badan Iya. ya. Betul. Terus juga ada lagi satu lagi, ini tuh penglaris yang dimana sampai sekarang tuh bertahan sampai turun-temurun. Oh, bisa kayak gitu ya? Iya. Kan ada yang penglaris di mana emang itu tuh penglaris dari leluhurnya. Oh, di peninggalan ya. Iya, jadi leluhurnya emang sudah melakukan sebuah ritual dengan sosok tertentu. Saat dia meninggal, penerusnya anaknya. Tapi kalau tidak dilakukan ritual tersebut, itu bakal sepi lagi. Nah, ada salah satu restoran di sini, dia tuh dari tahun 70-an. Nah, itu di daerah Jawa 70-an, dan itu dari generasi pertamanya itu dia sudah melakukan sebuah ritual. Yang dimana dia biasakan malam-malam tertentu itu tuh kayak seperti doa, sesajen, kayak gitu. Dan karena ini dagingnya daging sapi, si kepala sapinya itu dia jadikan sebuah persembahan. Lalu di dagingnya itu dia jual kayak iganya, terus itunya, padahal itu tuh daging itu adalah udah disembahin dulu ke mereka, baru dia masak. Berarti kayak udah diritualin dulu. Iya, sebelum, jadi bukan dia yang beli daging ke pasarnya atau gimana, tapi dia beli berbentuk sapinya, kambingnya, terus langsung sama dia dibunuh sendiri. Terus dijadiin persembahan, nasi dagingnya itu sama dia diolah jadi makanan, dijual. Serem juga ternyata ya. Kan harusnya nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Jadi kan ada, kalau di Islam kan ada tata cara pemotongan yang benar gitu. Betul. Ya. Sayang banget. Nah, tapi kalian kalau misalkan kayak gitu kan sebenarnya dampaknya harusnya nggak cuma ke orang-orang sekitarnya ya, nggak cuma pegawai-pegawainya doang ya. Harusnya ada juga dong dampaknya ke owner yang melakukan transaksi itu. Biasanya apa sih, Kak? Nah, rata-rata orang yang menggunakan penglaris itu kan tetap dia juga setan atau iblis juga dia menginginkan imbalan kan. Iya, betul. Entah itu dari orang luar atau dari keluarga. Saat dia meminta, jadi kayak ini kurang ramai, pengen dilebihin lagi ramenya. Nah, itu kan bayarannya harus lebih besar. Ibarat kata dulu ayam, sekarang kambing, sekarang sapi, terus manusia luar, udah manusia luar, keluarga. Jadi semakin tinggi keinginan. Tinggi itu keluarga yang diminta ya. Jadi kalau keluarga juga ntar dia sayang nih keluarga si ini cepet. Kadang ada penglarisnya di mana ini tuh dia buka restoran dan itu hasil uangnya itu dia berikan ke orang lain untuk dibayar pakai nyawa. Saat dia berikan uang itu, contoh nih, Mian jualan pakai penglaris nih, ada keluarga nih dia lagi membutuhkan, Mian kasih uang 10 juta, padahal nyawanya yang hilang, nanti sakit. Jadi uang itu malah bayaran untuk nyawanya sendiri. Iya, karena dia kan nanti beliin makanan atau apa pakai uang itu, nah itu tuh semakin terkikis lah nyawanya, jadi dia sakit meninggal. Ya ampun, berarti banyak banget nih bentuknya ya sebenarnya ya. Tapi kalau kayak gitu tuh, kan kayak misalkan cerita si Mila ini ya, apakah si ownernya bakal terus-terusan mencari tumbal, dan kalau misalkan dia nggak menemukan tumbal lainnya, berarti kemungkinan keluarganya yang kena berarti ya? Jadi kalau udah nggak ada lagi tumbal dan nggak ada lagi target, karena si tumbal juga nggak sembarang kan. Dan dilihat dari energi auranya dirinya orang itu seperti apa. Nah, kalau kuat berarti kayak pendampingnya apalagi kuat itu nggak bisa. Tapi kalau dia lemah dan pendampingnya lemah itu tuh bisa jadi tumbal, bahkan bukan hanya sehari atau 2 hari. Jadi kayak pas datang ya udah tinggal baikin tiba-tiba langsung tep. Beda sama energinya yang kuat, itu tuh perlu beberapa bulan atau beberapa waktu untuk bisa dia dijadiin tumbal gitu. Berarti kalau misalkan belakang kita kuat nih, kemungkinan kita masih bisa lah ya terlindungi gitu ya. Oke deh, ada lagi nggak kalian nih fakta-fakta tentang penglaris-penglaris ini nih? Mungkin itu aja sih, udah cukup. Kalau kalian punya pertanyaan soal penglaris, komen aja di bawah.
nanti kita bantu jawab. Oke, ya udah itu cerita hari ini, topik hari ini udah selesai. Tapi sebelum kita tutup, jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share ya, karena itu salah satu bentuk dukungan nih buat kita juga. Oke, sampai jumpa. Dadah.